Hai. Selamat datang di ED Random. Di video ini, saya akan menceritakan alur film KKN di Desa Penari part 2. Sebelum menonton video ini, silahkan tonton dulu part 1-nya. Jika kalian sudah menonton part 1-nya, kita langsung saja ke pembahasannya. Check this out. Keesokan harinya, Nur tidak sengaja mendengar pertengkaran Ayu dan Bima. Bima marah kepada Ayu karena sudah menghilangkan benda yang seharusnya diberikan kepada Widya. Kamu gak ngerti. Pada sore harinya, Nur dan Ayu dipanggil ke tempat Pak Prabu untuk menyudahi proker KKN mereka. Karena Pak Prabu khawatir akan keselamatan mereka karena hal aneh yang dialami mereka. Tentu saja Ayu menolak dengan keinginan Pak Prabu. Tapi Nur hanya diam dan mengerti apa yang dimaksud Pak Prabu. Kalian sudahi aja KKN-nya. Sepulangnya dari rumah Pak Prabu, Nur menyampaikan kepada Anton dan Wahyu tentang keinginan Pak Prabu untuk menyudahi KKN tersebut. Mereka pun bingung. Jika KKN dihentikan, maka mereka tidak akan lulus kuliah. Emang oleh karo kampus. Keesokan harinya, Nur tidak menemukan Ayu dan Bima di ladang. Tapi Nur curiga mereka telah melewati tapak tilas. Akhirnya, Nur memberanikan diri untuk melewati tapak tilas tersebut dan masuk ke dalam hutan. Di sisi lain, terlihat Bima yang sedang berendam di dalam kolam sambil melihat wanita yang sedang membuka pakaiannya di hadapan Bima. Dan ternyata wanita tersebut adalah Ayu. Di dalam kolam keramat, akhirnya mereka melakukan hal yang tercela. Sementara itu, Nur menemukan sebuah bangunan untuk pertunjukan tari yang sudah terbengkalai. Lalu, ketika dia pergi ke tempat mandi, betapa kagetnya Nur melihat Ayu dan Bima keluar dari tempat mandi tersebut sambil membetulkan celana. Di sisi lain, Widya dan Wahyu baru pulang dari pasar untuk membeli kebutuhan mereka dan jaraknya sangat jauh dari desa. Dan mereka pun kemalaman di jalan. Ketika perjalanan pulang di tengah hutan, tiba-tiba motornya mogok. Mereka pun kebingungan dengan situasi tersebut. Ayo jalan. Wait, tunggu aku, Wait. Lalu tiba-tiba mereka melihat kakek-kakek berada di tengah hutan. Dan kakek itu pun meminta teman-temannya untuk membantu Wahyu dan Widya memperbaiki motornya. Wahyu dan Widya pun diajak si kakek ke acara hajatan sambil menunggu motornya diperbaiki. Mereka dipersilahkan untuk menyantap hidangan yang sudah dipersiapkan. Saat melihat penari, tiba-tiba Widya ketakutan dan langsung mengajak Wahyu untuk pulang. Dan kebetulan motornya sudah selesai diperbaiki. Wahyu pun meminta membungkus makanan pada si kakek, dan si kakek pun mempersilahkan. Mereka pun pulang sambil dilihatin semua orang yang ada di hajatan tersebut, termasuk Dau, sang penari. Sementara itu di posko, Nur sedang memarahi Ayu dan Bima karena kelakuan mereka berbuat asusila di tempat terlarang. Beberapa saat kemudian, Wahyu dan Widya pun sampai di posko dan menghampiri mereka. Wahyu pun menceritakan pengalamannya yang mampir ke tempat hajatan. Namun, semua orang heran karena tidak ada yang hajatan di desa. Dan desa ini merupakan desa satu-satunya. Setauku, ini satu-satunya desa nang tengah hal. Untuk membuktikan ceritanya, Wahyu membuka bungkusan yang dia bawa dari hajatan tersebut. Betapa kagetnya mereka. Ternyata yang Wahyu bungkus adalah kepala monyet yang penuh darah.
Singkat cerita, Nur penasaran dengan isi tas Ayu dan membuka tasnya. Nur pun kaget ketika mendapati selendang merah milik si penari. Lalu tiba-tiba Nur dikagetkan dengan kehadiran Widya yang sedang dirasuki Dauh dan memperingatkan Nur untuk tidak ikut campur urusannya. Ketika melihat Mbah Dok yang menjaga Nur, Widya yang sedang dirasuki Dauh pun pergi. Pagi itu, Nur terbangun untuk melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Bima curhat kepada Nur bahwa dia hilaf. Bima pun menceritakan awal mulanya. Saat itu, Bima bermimpi melihat Widya sedang dililit ular. Kemudian datang seorang wanita yang bernama Badarawuhi. Dauh berkata bahwa Widya tidak akan bisa lepas dari jerat ritual di desa tersebut. Dauh pun menawarkan kepada Bima akan membantu untuk melepaskan Widya, asalkan Bima mau memenuhi semua permintaan Dauh. Bima pun setuju. Waktu itu Bima disuruh ke tempat mandi yang ada di samping patilasan untuk mengambil gelang milik Dauh. Kemudian gelang itu harus diberikan kepada Widya untuk melindunginya. Dauh pun berjanji akan melindunginya dan memberikan apa yang diinginkan Bima. Mendengar cerita itu, Nur pun marah pada Bima karena semua itu adalah tipu daya jin. Bima pun berkata, Dauh selalu datang setiap malam, dan desahan itu ternyata Bima sedang melakukan hubungan badan dengan Dauh. Keesokan harinya, Nur pun penasaran dan menemukan gelang tersebut berada di tas Widya yang disimpan oleh Ayu. Lantas, Nur pun langsung membungkus benda itu bersama kitab suci. Singkat cerita, Nur pun langsung menghampiri Ayu untuk membicarakan masalah itu. Nur mendesak Ayu agar Ayu mengakui semua perbuatannya. Akhirnya, Ayu pun mengakui semua perbuatannya dan menceritakan kalau Bima yang menyuruh Ayu untuk memberikan gelang itu pada Widya. Namun Ayu menolak. Dan saat itu Ayu bertemu dengan Dauh hingga Ayu dipaksa untuk melakukannya. Dan sebagai imbalannya, Ayu diberikan selendang oleh Dauh untuk menaklukkan hati Bima. Di malam harinya, Nur mengumpulkan semua anak-anak dan memutuskan untuk tidak melanjutkan KKN tersebut. Dan semuanya pun kaget. Melihat keanehan itu, Wahyu malah menyalahkan desa ini. Namun Nur berkata, yang salah bukan desa ini, tapi kita yang salah. Singkat waktu, Widya terbangun saat mendengar suara orang yang keluar rumah. Ketika dilihat, ternyata Bima yang keluar dan akan pergi ke petilasan. Karena penasaran, Widya pun mengikuti Bima dari belakang. Ketika sampai di petilasan, Widya pun mencari-cari Bima. Ketika sampai di tempat mandi samping petilasan tersebut, Widya mendengar suara aneh dan melihat Bima sedang bersetubuh dengan Dauh. Singkat waktu, kini Widya kembali ke petilasan tersebut dan jadi bahan tontonan bangsa makhluk halus. Sampai datanglah Dauh yang menyukai Widya dan menginginkan Widya untuk menemaninya menari. Di tempat lain, Nur terbangun dan menyadari Widya telah hilang. Dan saat Nur membangunkan Ayu, betapa kagetnya Nur melihat kondisi Ayu yang tak sadarkan diri dengan mulut menganga. Nur pun berteriak dan membangunkan semua orang di rumah itu. Kembali ke Widya yang ditahan Dauh. Ternyata jiwa Ayu sudah berada
bersama Dauh untuk menari menghibur makhluk halus. Sedangkan di posko, Pak Prabu pun bingung harus berbuat apa melihat keadaan Ayu yang semakin mengerikan. Lalu, Nur memberikan 2 benda yang dia temukan dan menjelaskan semuanya. Kemudian, Pak Prabu menyuruh mereka untuk memanggil Simbah dan mencari Bima dan Widya. Lalu, Simbah itu menjelaskan asal mula 2 benda tersebut. Bahwa Dauh itu adalah gelar bagi seorang penari terkenal bernama Badarauhi. Dan gelang tersebut hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang dipilih oleh Dauh. Sedangkan selendang digunakan untuk memikat siapapun yang diinginkan Dauh. Simbah pun berkata bahwa jiwa Ayu sedang ditahan di Angkara Murka. Lalu Simbah mencoba mencari jiwa Ayu, Widya, dan Bima dengan berubah menjadi seekor anjing untuk menjemput mereka. Akhirnya, Simbah itu menemukan Widya dan Ayu dan akan menjemput mereka. Widya pun pergi mengikuti anjing itu. Tapi Ayu tidak bisa pergi karena Dauh tidak mau melepaskan Ayu. Di posko, warga menemukan raga Bima yang terbujur kaku dan keadaannya sama seperti Ayu. Semua histeris melihat pemandangan itu. Pagi harinya, Widya pulang diantar si nenek dengan keadaan lemas. Dan Widya menceritakan bahwa dia melihat Bima dikelilingi ular dan Ayu ditawan Dauh untuk menari di petilasan. Singkat waktu, Simbah menjelaskan bahwa Bima menjadi pangeran ular untuk mengawini Dauh untuk berkembang biak. Sedangkan Ayu sudah dijadikan Dauh yang baru dan akan menari sejengkal demi sejengkal mengelilingi seluruh hutan yang ada di kawasan tersebut. Dan Simbah pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat mereka yang tersisa akan pulang, Pak Prabu menceritakan waktu dulu saat desa tersebut dilanda kesesatan, warga setempat mempercayai untuk menumbalkan gadis-gadis dan pemuda untuk persembahan. Dan kuburan mereka ditutupi kain hitam. Itulah sebabnya tidak ada anak-anak seusia mereka di desa tersebut. Sedangkan petilasan zaman dulu sering digunakan tempat pagelaran tari bagi warga untuk hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Lalu mereka meninggalkan desa dengan rasa sedih dan bersalah. Saya meninggal. Diceritakan Bima meninggal setelah 4 hari kepulangan mereka. Sedangkan Ayu meninggal 3 bulan kemudian. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jagalah sikap dimanapun kalian berada. Saya, Ede, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.